Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NBI 1121001084 dari Prodi Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Zahra Putri Pinaring Gusti, NBI 1112100029 dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Dosen pembimbing Pak Edi Wahyudi, SH, MSI. Selanjutnya, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan merupakan suatu proses penyampaian informasi, tujuan, serta keputusan terkait kebijakan oleh berbagai pihak yang terkait atau terpengaruh dalam kebijakan tertentu. Hal ini menggunakan beberapa metode ataupun media yang digunakan untuk memastikan penjelasan yang cukup jelas dan efektif terkait tujuan dan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat ini dapat menerima, memahami, serta berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan yang telah diambil. Komunikasi ini memerlukan beberapa pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat umum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah. Adapun para ahli yang mengatakan, yaitu menurut William Dunn, definisi komunikasi kebijakan adalah proses di mana komunikasi ini membawa pengaruh terhadap komunikasi serta keputusan terkait implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan terdapat 5 unsur. Yang pertama ada pesan, informasi yang kebijakan yang ingin disampaikan, termasuk tujuan, dampak, dan inflasi kebijakan. Yang kedua ada pengirim, pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan, seperti pemerintah, lembaga, dan individu yang terlibat pembuatan kebijakan. Yang ketiga menerima, individu, kelompok, dan organisasi di mana menerima kebijakan tersebut. Yang keempat ada media, metode atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti pidato, situs web, media massa, atau siaran langsung. Yang kelima ada konteks, kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, yang dimana tempat terjadinya kebijakan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi kebijakan secara umum. Yang pertama ada komunikasi tertulis, yang dimana komunikasi tertulis ini disampaikan melalui dokumen tertulis seperti surat, laporan, dokumen kebijakan maupun buletin. Komunikasi kebijakan ini memberikan catatan yang cukup jelas dan lebih terdokumentasi mengenai implementasi kebijakan. Yang ketiga ada media massa. Menggunakan media massa seperti televisi, radio, ataupun surat kabar. Bisa juga media sosial untuk menyampaikan informasi terhadap masyarakat luas terkait kebijakan yang telah diusulkan oleh masyarakat umum, organisasi pemerintah, ataupun kepentingan lainnya tentang kebijakan rencana yang telah diusulkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan saran serta umpan balik terhadap kebijakan yang telah diambil. Yang terakhir ada kampanye komunikasi. Kampanye komunikasi ini sebagai strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman terkait kebijakan tertentu. Kampanye komunikasi ini seringkali dirancang untuk menggerakkan dukungan atau tindakan tertentu dari masyarakat luas terhadap kelompok tertentu. Berikutnya model komunikasi kebijakan. Yang pertama ada model linear, merupakan model komunikasi tradisional yang menekankan pada aliran satu arah dari pengirim dan penerima tanpa banyak interaksi. Ini mencakup langkah-langkah penyusunan pesan, pengiriman pesan, dan penerima pesan. Kedua ada model interaksi, menggambarkan komunikasi sebagai proses interaksi dua arah antara pengirim dan penerima. Dalam model ini, pengirim menerima timbal balik
dari penerima dan berinteraksi untuk memastikan mudah dipahami dengan baik. Yang ketiga ada model komunikasi terbuka, mendorong partisipasi publik dan transparansi dalam menyusun dan menyampaikan kebijakan. Pemerintah atau lembaga terbuka baik terhadap umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan. Yang keempat ada model jaringan, mengakui bahwa kebijakan terjadi dalam konteks jaringan yang konteks di mana berbagai pihak memiliki hubungan dan kepentingan yang saling terkait. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.